Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herawat Samunidi dengan NIM 2205120484 dari kelas DIB angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang akan dibahas, ini ada definisi, macam-macam, model, perbedaan TCP dan UDP, dan port pada jaringan. Pertama, definisi standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan penerapan seperangkat aturan, protokol, dan spesifikasi teknis yang konsisten untuk memastikan komunikasi yang efisien, kompatibilitas, interoperabilitas, dan keamanan antara perangkat dan komponen yang terhubung dalam jaringan komputer. Singkatnya, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan yang dijadikan patokan dan harus dipatuhi oleh setiap brand dalam suatu jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan, ada ISO, TIA, IEEE, ITU, IETF. Model standarisasi jaringan pertama ada TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet atau Internet Protocol, merupakan protokol yang diciptakan oleh Department of Defense yang digunakan dalam jaringan internet untuk dapat menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya agar dapat saling berkomunikasi maupun dapat melakukan sharing data dalam jaringan komputer. Lalu yang kedua ada OC, Open System Interconnection, merupakan sebuah standar khusus yang ditetapkan oleh International Standard Organization yang telah menyediakan kerangka logika terstruktur dalam melakukan proses komunikasi data melalui jaringan. Ilustrasi TCP model. Layer pertama ada application, layer kedua transport, layer ketiga ada internet, layer keempat ada network access. Cara kerja TCP/IP. Pertama, protokol TCP akan memecah data menjadi beberapa paket data kecil, sedangkan IP akan menambahkan label berisi informasi alamat tujuan dari paket tersebut. Paket tersebut akan dikirim menggunakan jalur komunikasi yang berbeda dengan perangkat bernama router untuk mengantarkan paket ke alamat tujuan masing-masing. Router akan menentukan dan mengatur jalur yang efisien untuk mengirimkan paket serta membagi beban data agar tidak overload. Setelah paket telah tiba pada perangkat tujuan, komputer akan membuka label alamat IP yang terpasang. Apabila paket mengalami kerusakan, penerima akan memberitahukan komputer pengirim untuk mengirimkan kembali pesan atau data tersebut. Perangkat gateway akan menerjemahkan protokol asli jaringan komputer menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Protokol pada TCP/IP pada application layer ada Telnet, FTP, SMTP, DFTP, Kerberos, DNS, SNMP, RPC, X-Windows. Host-to-host transport layer ada TCP dan UDP. Internet layer IP, ARP, RARP, DOOTP, DHCP, ICMP, dan network access. Tidak ada. Ilustrasi OSI model. Layer pertama yang berisi data ada application, presentation, dan session. Layer selanjutnya yang berisi segmen,
yaitu layer transport. Layer ketiga network, layer keempat data link, dan layer kelima physical. Cara kerja OSI. Application layer akan mengirim data berupa informasi dari user kepada penerima data melewati presentation layer dan session layer. Pada presentation session, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Pada session layer, akan terbentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Pada transport layer, terjadi pemecahan data dan transformasi data ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Selanjutnya, segmen tersebut akan berlanjut pada network layer yang akan membuat alamat untuk mengarahkan data ke dalam bentuk paket. Pada data link layer, akan terjadi pembentukan data menjadi bentuk frame yang disertai dengan alamat fisik data. Pada physical layer, frame akan diubah menjadi bits atau bit. Protokol pada OSI. Pada application layer ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP pada presentation layer, Telnet, SMTP, SNMP pada session layer, NetBIOS, NetBIOS, ADSP, PAP, SPDU. Pada transport layer ada TCP dan UDP. Pada network layer IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Pada data link layer PPP dan SLIP. Physical layernya tidak. Perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP yaitu connection oriented, reliable, segment sequencing, retransmission, handshake, acknowledge, dan contohnya seperti email, file sharing, dan download. Untuk UDP, connectionless, SE4, no sequencing, no retransmission, non-handshake, no acknowledgement. Contohnya seperti voice streaming dan video streaming. Nah, itu port pada jaringan komputer. Port merupakan mekanisme dalam protokol jaringan TCP/IP yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya. Untuk contohnya sendiri ada well-known port atau reserved port dan registered port. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.